Guardiola memberikan update signifikan tentang kontrak bintang Man City itu. Pep Guardiola telah menanggapi pertanyaan tentang kontrak Fernandinho di Manchester City. Dengan pemain Brazil itu akan meninggalkan klub pada musim panas setelah kontraknya saat ini berakhir di Etihad Stadium. Pemain berusia 35 tahun itu adalah salah satu dari dua pemain senior tim utama yang saat ini berada dalam ketidakpastian selama musim mengenai masa depannya. Dengan Sergio Aguero juga menunggu di sela-sela informasi lebih lanjut mengenai apa yang akan dilakukan klub dengan kontrak mereka yang akan berakhir. Namun ketika ditanyai tentang masa depan Fernandinho dan kemungkinan memperpanjang kontraknya melebihi akhir musim ini, Pep Guardiola sangat menjelaskan masalah tersebut. "Kami punya waktu untuk membahas tentang itu. Kami punya waktu," kata bos Katalan itu. Gelandang veteran berada di jantung hampir segalanya selama kesuksesan perempat final Piala FA Sabtu malam di Goodison Park, menunjukkan pengalamannya dalam permainan profesional melawan tim Everton yang sangat lincah dan energik. Masih ada kepercayaan di beberapa sudut bahwa Manchester City akan memasuki pasar untuk gelandang bertahan baru musim panas ini. Namun mengingat kesuksesan yang dibuktikan oleh Fernandinho musim ini, ada kemungkinan hal itu dapat memaksa bos Etihad untuk memikirkan kembali strategi transfer mereka. Dalam beberapa hari terakhir, ada pembicaraan signifikan tentang kemungkinan City pindah ke Jack Grealish yang bernilai 100 juta pound sterling di Aston Villa, yang akan mewakili penguatan lebih lanjut di departemen penyerangan. Pep Guardiola tolak anggapan Man City tidak memiliki kelemahan. City mencapai perempat final Piala FA pada Sabtu malam berkat kemenangan 2-0 atas tim asuhan Everton Carlo Ancelotti. Namun meski skuad Manchester City berjuang di kompetisi pada tahap akhir musim ini, Pep Guardiola dengan menolak anggapan bahwa tidak mengakui kelemahan. Setelah pertandingan di Goodison Park, Pep Guardiola ketika ditanya apakah ditanya memiliki kelemahan, banyak. "Kamu salah, kamu tidak tahu tim saya tahu dengan sempurna." Mengatakan itu ada lebih banyak hal positif yang dinilai negatif. Guardiola dikenal karena tetap rendah hati selama pers. Sikap media ini mungkin penting di sisinya, dan kemampuan staf ruang belakang untuk mempertahankan kekuatan mental menuju daftar jadwal pertandingan April yang padat. Dalam waktu kurang dari 30 hari, Manchester City akan berada di keempat kompetisi. Kompetisi dengan sundulan ganda melawan Borussia Dortmund di Liga Champions UEFA. Beberapa pertandingan Liga Premier, Piala FA semifinal melawan Chelsea yang sedang dalam performa terbaiknya, dan tentu saja final Piala Carabao melawan Tottenham. Hasil drawing semifinal FA Cup. FA telah menggelar undian alias drawing untuk babak semifinal FA Cup, dan salah satu hasilnya mempertemukan Chelsea dengan Manchester City. Saat ini pergelaran FA Cup alias Piala FA sudah memasuki babak perempat final. Sementara itu saat berita ini diturunkan, Leicester City sedang berduel lawan Manchester United. Usai digelarnya laga Chelsea versus Sheffield United Minggu 21 Maret 2021, FA langsung menggelar undian untuk babak semifinal. Hasilnya ada satu laga big match terjadi. Manchester City diundi untuk bersua dengan Chelsea. Sementara itu pemenang duel Leicester City akan bermain lawan Southampton nantinya. Babak semifinal FA Cup ini salah satunya akan dilangsungkan pada tanggal 17 April 2021. Sementara satu laga lainnya pada tanggal 18 April 2021. Pertandingan ini nantinya semuanya akan digelar di Stadion Wembley. Lalu kapan laga final digelar? Pertandingan final FA Cup ini akan dilangsungkan pada 15 Mei 2021 mendatang. Tempatnya juga sama, yakni di Stadion Wembley. Pemain Man City mana yang akan menjalani tugas internasional minggu ini? Pada saat penulisan, total 15 poin senior Manchester City akan terbang untuk mewakili negara mereka.
Dan berikut adalah daftar lengkap dari nama-nama tersebut. Inggris, Gareth Southgate telah memilih total 4 pemain Manchester City untuk tim senior Inggrisnya, termasuk penarikan kembali untuk John Stones bersama bek tengah City, Kyle Walker, Raheem Sterling, dan Phil Foden juga akan mewakili Three Lions pekan ini. Portugal, seperti halnya Inggris, semua pemain Portugis Manchester City juga akan melakukan perjalanan minggu ini untuk bergabung dengan negara mereka. Itu berarti Bernardo Silva, Joao Cancelo, dan Ruben Dias semuanya akan mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia. Jerman, gelandang tengah Manchester City Ilkay Gundogan akan bergabung dengan skuad Jogi Löw minggu ini. Mereka juga bersiap untuk 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ukraina, Oleksandr Zinchenko tentu saja dipanggil ke tim nasional Ukraina. Bek sayap Manchester City memainkan peran integral di lini tengah untuk negaranya. Spanyol, sama halnya dengan Portugal dan Inggris, kontingen Spanyol tim utama Manchester City akan terbang untuk mewakili negara mereka. Ferran Torres, Rodrigo, dan bek tengah Eric Garcia semuanya akan bergabung dengan negara mereka minggu ini. Belgium, lewatlah sudah hari-hari untuk menyebut Vincent Kompany di antara pilihan ini. Tetapi Manchester City masih memiliki anggota yang sangat penting dari skuad mereka yang dipanggil ke setan merah Kevin De Bruyne. Amerika Serikat, Zach Steffen tentu saja telah dipilih untuk skuad USMNT karena mereka bersiap untuk 2 pertandingan persahabatan internasional selama jeda. Aljazair, satu-satunya perwakilan Aljazair di Manchester City telah dipilih oleh pelatihnya saat Riyad Mahrez bersiap untuk 2 pertandingan kualifikasi. Hal yang buat Manchester City tak menyesal melepas Jadon Sancho. Di babak perempat final, City sudah dinanti lawan kuat dari Jerman, Borussia Dortmund. Dortmund bisa dibilang adalah salah satu lawan terkuat Man City musim ini. Menariknya, laga ini akan jadi pertemuan istimewa antara City dan Jadon Sancho. Seperti diketahui, Jadon Sancho merupakan mantan pemain City yang terbuang. Kami mencatat setidaknya ada 3 alasan mengapa klub Liga Inggris Manchester City tak perlu menyesal untuk melepas Jadon Sancho ke Dortmund pada tahun 2017. Pertama, Jadon Sancho yang memilih hengkang, bukan City. Hal pertama tentunya adalah alasan kepindahan sang pemain. Faktanya Manchester City tidak melepas Jadon Sancho atas kemauan sendiri. Kepindahannya ke Dortmund adalah kehendak langsung dari Jadon Sancho. Pihak klub pun tak bisa berbuat banyak ketika pemainnya memilih tak perpanjang kontrak. Kedua, City tetap dominan. Satu hal yang pasti, kepergian Jadon Sancho tidak berdampak signifikan terhadap prestasi klub. Seperti diketahui, sejak kepergian Jadon Sancho pada 2017, City sukses merengkuh 2 gelar Liga Inggris, 1 Piala FA, dan 3 Liga Piala Liga. Pada musim ini pun City kembali menjadi kandidat kuat untuk merengkuh gelar juara Liga Inggris setelah memimpin dengan lebih dari selisih 10 poin. 3. Phil Foden dan stok sayap melimpah. Seperti diketahui, selepas kepergian Sancho, lini sayap Manchester City baik-baik saja sebab mereka masih memiliki pemain dengan kualitas hampir setara seperti Raheem Sterling dan Riyad Mahrez. Jika ada Sancho, bakal dikemanakah talenta Sterling dan Mahrez? Musim ini kombinasi keduanya sudah menghasilkan 18 gol di Liga Inggris. Sterling dan Mahrez juga merupakan pemberi asis ulung.